Jesus, Engkaulah penolongku, hanya padamu-lah aku berharap. Waktu ku dilanda duka nestapa, Kaulah Yesus penopang hidupku. Jesus, Engkaulah penyembuhku, apapun penyakit yang menimpaku, oleh kuasa bilur-Mu ku jadi sembuh. Tiada yang mustahil bagimu. Kau Tuhan yang maha kuasa, mujizat-Mu nyata dalam hidupku. Kau ubahkan yang gelap menjadi terang, semua itu terukir di hatiku. Yesus, Engkaulah penolongku, hanya padamu-lah aku berharap. Waktu ku dilanda duka nestapa, Kaulah Yesus penopang hidupku. Jesus, Engkaulah penyembuhku, apapun penyakit yang menimpaku, oleh kuasa bilur-Mu ku jadi sembuh. Tiada yang mustahil bagimu. Kau Tuhan yang maha kuasa, mujizat-Mu nyata dalam hidupku. Kau ubahkan yang gelap menjadi terang, semua itu terukir di hatiku. Kau Tuhan yang maha kuasa, mujizat-Mu nyata dalam hidupku. Kau ubahkan yang gelap menjadi terang, semua itu terukir di hatiku. Semua itu terukir di hatiku. Semua itu terukir di hatiku. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Kita persiapan diri kita untuk masuk firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu.
Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, dan urapilah firman-Mu agar tidak kembali dengan sia-sia, dan boleh tumbuh dan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, shalom sekali lagi saudara kasih Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk terima firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan mengharapkan pemulihan dari Tuhan. Mengharapkan pemulihan dari Tuhan. Kalau katakannya seperti itu, berarti keadaan kita mungkin tidak seperti yang seharusnya, tidak seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang menekan, ada sesuatu yang mengurangi kualitas kehidupan kita. Misalnya saja, kalau dalam keadaan sakit kan tidak seperti semula. Misalnya kalau keadaan ekonomi kita merosot, tidak seperti semula. Misalnya kalau pendapatan kita, hasil kerja kita tidak seperti semula. Apapun jadi yang nggak enak itu, kita perlu pemulihan, dan kita harapkan itu hanya dari Tuhan. Nah, untuk itu apa harus kita lakukan? Yang pertama, kita berusaha untuk bahasa yang kita pakai melupakannya. Artinya bukan lupa saya sekarang, tidak seperti dulu, bukan lupa begitu saja ya. Jadi bukan kata lupa absolut, tapi artinya tidak lagi terlalu mengindahkannya, tidak lagi terlalu berkonsentrasi pada keadaan kita yang terpuruk gitu ya. Jadi istilahnya melupakannya, itulah maksud daripada istilah melupakan, bukan lupa sama sekali, itu bukan ya. Kita harus berani melangkah maju. Kalau kita hanya mengingat keadaan terpuruk kita tidak bisa melangkah, tidak bisa bergerak, terpaku kita dalam keadaan seperti itu, maka akhirnya kita makin lama makin buruk keadaan kita. Kita berani melangkah maju. Untuk itu kata orang, kita harus melupakan kondisi yang jelek itu ya. Jangan cuma jalan di tempat ya, hanya terpuruk pada apa yang kita alami pada masa lalu itu, masa sebelumnya ini ya. Memang itu semua adalah pengalaman yang pahit, memang pengalaman yang gak enak, memang betul ya. Bahkan buat orang tertentu bisa saja amat pahit, amat susah merasakannya. Tapi kita harus punya pengharapan ke depan, karena Tuhan masih ada dan Ia beserta dengan kita. Kan Tuhan dikatakan disebut Immanuel, yang artinya Tuhan beserta dengan kita. Bukankah kita juga biasa dalam perayaan Natal kita nyanyikan dan kita perkatakan Immanuel ya. Paulus juga mengatakan bahwa kita boleh saja mengingat masa lalu, tapi sebatas itu jadi pelajaran buat kita. Tidak terulang lagi kalau ada kesalahan kita yang buat kita terpuruk itu. Hanya sebatas itu saja, dan jangan lebih lagi daripada itu. Jagalah dengan baik-baik. Mari kita baca Filipi 3 ayat 13 untuk poin ini. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini aku lakukan. Aku melupakan apa yang terjadi di belakangku. Bukan lupa sama sekali aku berasal dari mana, aku anaknya siapa, bukan itu maksudnya. Melupakan yang jelek itu artinya tidak konsentrasi lagi, mengingat terus itu saja ya. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ada yang melangkah maju gitu loh. Ya ini ya, itu kata ya, Alkitab ya. Jadi kalau kita mengingat itu, kita hanya berhati-hati jangan sampai terjebak pada kesalahan yang sama atau kebodohan yang sama yang kita lakukan, sehingga tidak kita ulang lagi yang bisa mengakibatkan gak enak. Yang pertama, dan setelah kita bisa move on, dan kalau orang sekarang bilang move on kan gitu kan ya, itu kalau banyak orang Islam move on dari asmara, tapi ini untuk yang lain berarti melupakan dalam tanda petik ya, move on. Yang kedua, jangan melupakan tapi pelajaran dari firman Tuhan tentang hal-hal ini, termasuk terutama janjinya pada kita. Janji Tuhan, karena janji Tuhan selalu akan digenapi olehnya. Ya, kita baca Yakobus 1 ayat 25. Dari kitab Yakobus 1 ayat 25. Jangan pernah melupakan apa yang terus di firman Tuhan, pelajaran-pelajaran dari firman Tuhan ya. Karena itu termasuk terutama ada janjinya Dia kepada kita semua. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jangan lupakan, terutama janjinya. Janji Tuhan pasti digenapi, ya dan amin ya. Kita perlu tahu Tuhan berjanji untuk menyertai kita selalu loh. Bukan hanya sementara atau seketika
atau kapan-kapan kalau ada waktu. Bukan gitu, itu manusia itu. Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya, senantiasa. Itu ditegaskan dengan jelas pada waktu menyampaikan amanat agung. Mari kita baca Matius 28 ayat 20b. Ini yang dia sampaikan waktu dia memberikan amanat agung. Kenapa dia berikan ini? Saya memperkirakan ia tahu pasti dengan kita melaksanakan amanat agung yang diperintahkan itu banyak hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada kita. Risikonya tinggi. Makanya dia kasihkan jaminan dulu sebagai janji. Agar kita jangan kalau mengalami yang gak enak itu lalu kemudian wah sudah kecewa dan sebagainya. Mari kita lihat ya. Matius 19 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, berarti kapan saja dan dalam keadaan apa saja sampai kepada akhir zaman. Jadi selalu dia tetap menyertai kita. Itu janjinya, janji paling utama, dan ia masih ada dan ia akan bertindak ya. Yang ketiga, kalau kita sudah pegang itu semua, kita pegang lagi bahwa Tuhan juga sudah membuktikan kuasanya dan pertolongannya yang ajaib. Jadi juga jangan lupakan, kalau Anda pernah dengar orang bersaksi atau bahkan Anda sendiri merasakan pertolongan yang ajaib, pernah, itu bukan cuma sekali dalam hidup Anda, tapi kapanpun bisa terjadi lagi, karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Coba Anda dengar kesaksian-kesaksian, tangan kaki tidak ada, tumbuh sendiri, waduh, mati, kata dokter, mati sudah, bangkit lagi. Tumor atau kanker 10 cm langsung hilang. Kenapa bisa begitu? Nah, karena Tuhan kuasanya dinyatakan. Kalau kita sudah pernah dengar, pernah melihat, bahkan pernah mengalami seperti ini, jangan lupakan. Berarti apakah persoalan sekarang ini Tuhan tidak bisa menyelesaikan? Pasti bisa. Coba dituntut pada kita untuk ketaatan dan kesabaran untuk menanti waktu Tuhan, yang waktu yang paling tepat bagi Tuhan untuk menyelesaikan semua itu. Ini yang kita perlu tahu ya. Artinya gini, kalau dulu bisa ditolong oleh Tuhan, kalau dulu Tuhan mau menolong itu, kenapa sekarang tidak? Nah, kita harus koreksi diri. Kecuali kalau kita sudah meninggalkan Tuhan, sudah berbuat lagi hal yang tidak berkenan pada Tuhan, perbaiki dirimu, minta ampun dan bertobat gitu loh ya, supaya semua janji Tuhan itu dikenapi. Kalau kita belum percaya, nah kita perlu percaya. Kalau kita tidak mengingat-ingat ini, ya, kita tidak punya pengharapan pada Tuhan, berarti kita belum benar-benar percaya kepada Tuhan loh ya. Hati-hati. Bahkan bisa-bisa jatuh pada kondisi meremehkan Tuhan. Jangan-jangan begitu. Dan Tuhan memang menjanjikan kepada kita kok untuk memulihkan umatnya, memulihkan gerejanya, juga kita pribadi. Mari kita baca Mazmur 14 ayat 7. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel bersukacita. Tersirat di sini janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan umatnya sepanjang umatnya berharap pada Dia, percaya kepada Dia, dan memelihara hidupnya supaya tetap berkenan di hadapannya. Nah, itu yang kita perlu tahu ya. Yang keempat sekarang, apa yang harus kita lakukan? Ya, perlu kita tahu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Bukan begitu saja. Ya pokoknya saya percaya memulihkan saya, ya sudahlah. Pasti dipulihkan, nanti dulu. Ada persyaratannya loh ya. Apa persyaratannya? Nah, kalau kita baca itu ada di 2 Tawret 7:14. Jika umatku yang atasnya namaku disebut. Nah itu ya. Nah, kita ini misalnya. Pertama syaratnya apa? Merendahkan diri. Gimana merendahkan diri itu Pak? Mengaku bersalah dan minta ampun. Nah itu adalah merendahkan diri ya. Mengakui kesalahannya. Bila umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku. Nah ini loh, berarti apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dan mencari hadirat Tuhan, dan berbalik dari jalan yang jahat. Ini syarat berikutnya lagi, artinya bertobat ya, tidak ngulang-ngulangi lagi. Maka aku akan mendengar dari surga dan akan ngampuni kalau ada dosa mereka, dan akan memulihkan negeri mereka, memulihkan keadaan mereka, memulihkan semua yang mereka minta. Apa yang jelek mereka alami, kupulihkan semuanya. Nah, kalau kita mengharapkan pemulihan dari Tuhan, syarat ini penuhi lebih dulu. Kita koreksi diri, evaluasi diri. Apakah syarat ini sudah kita penuhi? Nah, kalau Anda sudah penuhi, yakinlah, tinggal Anda tunggu saja waktu yang terbaik buat Tuhan, untuk Tuhan memulihkan kita. Haleluya ya, kita harus tahu. Jadi marilah kita masuki
dan menjalani kehidupan ini dengan pandangan yang positif, memandang ke depan. Lagu kan saya tulis berkata pandanglah ke depan. Jangan pandang persoalannya, pandang Tuhan yang mampu menyelesaikan semua persoalan. Kalaupun yang kita hadapi jalannya gelap, situasi kita gelap sekali, tidak tahu mau kemana lagi, tidak tahu lagi apa yang dilakukan. Kalau kita berharap pada Tuhan, sungguh-sungguh tiba-tiba nampak cahaya di depan. Cahaya bukan datang ke kita loh, kita lihat cahaya di depan. Maaf, itu artinya Tuhan menunjukkan jalan yang kita tempuh. Datanglah padanya, gapailah cahaya itu, maka kita hidup dengan penuh pengharapan ya. Karena Tuhanlah batu karang kita, yang perlindungan kita, yang akan buat kita terlindung dari segala bahaya. Haleluya, haleluya. Tuhan tetap menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kita terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu. Dan saudara-saudara, terutama saudara yang harapan pemulihan dari Tuhan, Anda boleh berdoa dengan sungguh-sungguh dan terima berkat Tuhan ini. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Bapa di surga, dengan kasih karunia damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita yang menjanjikan pemulihan bagi kita, dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus yang memimpin kita untuk bisa mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Dan itulah kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa. Masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Dia datang. Masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Dia datang. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya. Tiada bandingannya. Takjub akan cahayanya. Impian kita semua. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya.
selalu